Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di Bacain Berita bersama Bung Kameramen. Silakan Bung Kameramen, bagaimana ini bacaan berita hari ini? Baik Bung Alfian, kali ini kita baca berita dari Instagramnya Pak Yusril Ihza Mahendra. Kebetulan beliau teman Bung Alfian juga ya. Bung Alfian, ini jadi Pak Yusril memposting berita di dalam Instagramnya. Wartawan senior FNN Edi Mulyadi tidak bisa dipidana. Ungkapan jin buang anak bukan sara, bukan rasis, dan bukan hoaks, tapi sudah membudaya di daerah seputar Jabodetabek. Nah, beliau itu posting 3 hari yang lalu, Bung Alfian. Jadi kalau sedikit banyak, beliau sepertinya membela Pak Edi Mulyadi. Nah, beliau ternyata memposting berita tulisan Pak Egy Sujana, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dalam diskusi catatan demokrasi Selasa 25 Januari 2022 di TV One, sebagai salah satu narasumber, penulis telah menegaskan bahwa ungkapan jin buang anak bukan pidana. Sebagai Ketua Tim Pembela atau TPUA, penulis perlu sampaikan hal ini kepada publik, juga terkhusus kepada aparat penegak hukum, agar tidak dituduh melakukan tindakan kriminalisasi kepada aktivis yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah dalam isu IKN, Ibu Kota Negara yang baru itu, Bung Alfian. Gimana Bung Alfian respon awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena Edi Mulyadi dengan beberapa respon yang meluas memang kita sama tahu. Dan tentu persoalan yang berhubungan dengan istilah jin buang anak itu atau tempat jin buang anak itu hal yang sangat lazim dalam obrolan sehari-hari untuk masyarakat Betawi. Karena saya kebetulan memang lahir di tanah Jakarta, saya sangat paham bahwa situasi itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya santai dan tidak ada penegasan-penegasan lain kecuali ya sudah dianggap saya sebagai sesuatu yang memang biasa disebut. Nah, bagaimana persoalan dengan Pak Edi Mulyadi? Ya menurut hemat saya, kalau ini menjadi sebab secara klausul sebagai bentuk bahwa dia harus ditindak secara hukum, menurut saya sebaiknya bisa juga dipertimbangkan untuk seluruh masyarakat untuk bisa melihat bahwa Pak Edi memaknai sebagai sebuah ekspresi itu tempat yang jauh, tempat yang belum siap, dan lain-lain. Dan tentunya sebatas itu menjadi sebab mengapa Pak Yusril Ihza Mahendra memberikan pendapatnya seperti yang barusan dibacakan. Baik Bung Alfian. Nah, ini pertanyaan dari saya Bung Alfian. Kenapa ya Bung Alfian, mohon maaf, kepada orang yang tinggal di sana gitu, di tempat calon ibu kota negara itu, kenapa mereka lebih marah dengan Pak Edi Mulyadi yang menganggap tempat itu belum cocok lah, atau maksudnya tempat jin buang anak lah kalau kata Pak Edi. Kenapa mereka tidak lebih marah karena tanahnya terus dikeruk, hutannya dihancurin, dan di sana akan desas-desusnya tanahnya itu udah banyak dimiliki oleh para Taipan. Itu gimana ya Bung Alfian? Terlebih ini, tambahan sedikit Bung Alfian, ada 3 pimpinan Dayak yang ditangkap Bung Alfian kalau nggak salah karena membela tanahnya. Harusnya mereka lebih marah ke situ. Nah ini fenomena ini bagaimana Bung Alfian meresponnya? Sebagaimana beredar juga sebuah syuting yang kebablasan bahwa ternyata untuk perihal respon terhadap Pak Edi ini kan sempat salah sebut nama sebut nama Fulan titik-titik Sitorus gitu kan. Itu sebuah marga yang ada di Sumatera Utara ya. Beda. Artinya nama itu kesebut yang sebenarnya itu bukan namanya Pak Edi Mulyadi, dan itu menjadi unik. Kok orang merespon sesuatu tersebut nama orang lain, apa dan segala macam. Nah, penangkapan terhadap tokoh-tokoh Dayak kan sebenarnya sangat kasat mata. Orang melihat bagaimana seragam, bagaimana pola, bagaimana format, bagaimana suasana yang begitu mencekam ketika ditangkapnya beberapa pimpinan, dan tadi Bung Kameramen menyebut 3 orang. Mestinya ini juga bagian yang harus mereka aksikan, pulangkan para pemimpin-pemimpin kami. Nah, pertanyaan pertama tadi soal kepemilikan tanah. Masyarakat sudah dibuat takut sudah lama. Ini kan tangan-tangan biong dalam istilah-istilah makelar, istilah-istilah orang yang berurusan dengan pertanahan ini. Kalau sekedar calok tanah itu mungkin urusannya hanya beberapa hektar. Kalau ini udah istilah biong itu pemilik jaringan calok-calok tanah yang boleh dipahami
bahwa mereka punya kekuasaan kadang-kadang di atas penguasa yang berkuasa di daerah tersebut. Artinya masyarakat, ayo jangan sekedar emosional. Anda juga harus melihat bahwa negeri Anda dalam bahaya dan daerah tempat Anda bertinggal itu suatu waktu pun secara sistematis akan mengusir Anda. Oleh karena itu, mari Anda berhitung bahwasanya Pak Edi Mulyadi harus dilihat sebagai sosok seorang pahlawan, seorang yang menyuarakan bahasa, yo di mana-mana orang juga pindah ibu kota negara, rakyatnya dibikin gembira, yang berangkat gembira, yang berangkat gembira. Ya contoh kasus sederhana lah perpindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu ditanggapi dengan gegap gempita baik oleh warga dari kota-kota yang lain maupun warga yang ketempatan. Begitu Bung Kameramen. Ya, baik Bung Alfian. Saya mendapat poin dari Bung Alfian tadi itu bagus sekali ya. Jadi sebetulnya Pak Edi Mulyadi itu sedang membela warga atau penduduk di Kalimantan ya Bung Alfian. Jangan sampai daerahnya jadi rusak, jadi hancur gara-gara ada proyek yang rakyat aja belum tentu setuju 100% Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya khawatir deh kalau Pak Edi Mulyadi akhirnya dipaksakan untuk dipenjara, itu akan membuat rakyat Pasundan lah ya, warga Pasundan itu marah dan ingin minta Arteria Dahlan juga ditangkap Bung Alfian. Jadi kalau menurut saya Bung Alfian, Pak Edi Mulyadi kan membela Kalimantan, hanya mungkin kesebut yang istilahnya tidak akrab di sana gitu Bung Alfian. Sedangkan Arteria Dahlan itu mempermasalahkan orang yang menggunakan bahasa yang diakui baik di Indonesia maupun di internasional. Bahasa Sunda itu kan diakui, artinya secara nggak langsung Arteria melarang orang Sunda berbahasa Sunda. Itu gimana Bung Alfian? Iya. Ya, yang pertama mungkin perlu dipahami fenomena Edi Mulyadi merupakan sebuah ekspresi seorang patriot sejati dan itu tidak boleh dipungkiri oleh untuk warga. Ayo bisa berpikir lebih jernih. Nah, fenomena Arteria Dahlan merupakan fenomena arogansi. Karena kalau kita tengok bagaimana beliau Bapak Emil Salim, bagaimana beliau juga berdebat dengan sangat tidak elegan dengan Najwa Shihab misalnya, dan kita sangat melihat itu, dan itu semua mata melihat dan mendengar sikap-sikap orang tersebut yang tidak patut untuk dicontoh oleh masyarakat sebagai warga negara yang minta disebut terhormat, benar, dia marah gitu kan. Lagi-lagi untuk Arteria Dahlan harus juga didekati dengan pendekatan hukum. Dia harus, dan masyarakat Sunda, ayo kita sikapi dengan keadilan yang setara dengan seluruh warga negara. Kalau orang Dayak bisa menuntut orang yang dianggap melukai dan mencederai rasa budayanya, maka untuk orang-orang Sunda lakukan hal yang sama, karena itu merupakan sikap adil dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Baik Bung Alfian, sebelum nanti di akhir sesi ada pertanyaan lagi Bung Alfian. Mungkin nggak Bung Alfian, Pak Edi Mulyadi atau Ustadz Edi Mulyadi ini benar-benar disorot, benar-benar dikomporin, digoreng-goreng karena beliau terlalu vokal dengan kasus kilometer 50 Bung Alfian? Sekedar wawasan buat kita, itu kan sebenarnya terjadi juga kepada Habib Bahar bin Smith. Artinya kita sangat paham fenomena yang muncul kemudian di Madura juga jadi menarik ya. Masyarakat Madura memasang baliho besar dengan bahasa menuntut keadilan dan usut tuntas KM 50. Maka mungkin menurut saya mari dengarkan pepatah orang tua masa lalu. Sepandai-pandai menutup bangkai, akhirnya akan tercium juga. Maka siapapun pelaku KM 50, sesadis apapun, seganas apapun, sesistematis apapun kalian akan berhadapan dengan sejarah yang akan mencari siapa pelaku pembunuhan 6 syahid Front Pembela Islam. Dan dalangnya. Dan pastinya dan otaknya, eksekutornya semua, yang sesungguhnya, bukan yang sinetron yang ditampakkan dalam beberapa event, dan yang dipastikan orang tersebut akan berhadapan dengan mahkamah Allah, pengadilan Allah yang tidak akan bisa dikalahkan oleh tangan siapapun. Begitu. Baik Bung Alfian, mungkin untuk di akhir sesi dibacaan berita kali ini Bung Alfian, apa nih doa Bung Alfian untuk Pak Edi Mulyadi? Kan kalau nggak salah Pak Edi Mulyadi itu sahabatnya Bung Alfian ya, dari dulu Parade Tauhid, di Pelajar Islam Indonesia.
Ya, bagaimana Bung Alfian? Beberapa kali saya mencoba berhubungan dengan Pak Edi Mulyadi. Dan Edi Mulyadi sangat memahami apa yang dikerjakan sebagai sebuah pilihan bagi seorang pemuda Indonesia yang peduli dengan nasib bangsanya. Dibuat Edi, doa saya semoga bersabar, hadapilah, kita punya banyak belajar dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan beberapa ulama-ulama salafus soleh bahwa proses hukum pemenjaraan bukanlah hal yang diinginkan, tapi kalau sampai itu terjadi, jangan berubah khittah, jangan berubah garis perjuangan, karena orang-orang pejuang sejati dia akan selalu dekat dengan Allah dalam segala situasi. Sesungguhnya saya lebih menginginkan Pak Edi tidak dilanjut prosesnya dan bisa dihentikan demi hukum, karena negeri ini banyak urusan lain ketimbang membuat urusan-urusan yang sebenarnya lebih bersifat sinetron yang tidak berkesudahan. Sekian pembacaan berita hari ini, dibacain berita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.